bil ghusli, pasal menerangkan hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau ghuslu membasuh, kalau ghusli mandi, goknya di dhammah. Wal ghuslu adapun mandi lugatan dalam arti bahasa sailanul ma'i, mengalirkan air ala syai'i pada sesuatu mutlakon secara mutlak. Wa syar'an adapun mandi secara istilah syarak, sailanuhu artinya mengalirkan air ala jami'il badani pada seluruh tubuh. Badan itu artinya bahasa Arab. Dibawa bahasa Indonesia badan itu bahasa Arab, artinya tubuh. Kalau kita apa bahasa kita? Awak. Mengalirkan air ke seluruh tubuh biniatin dengan niat makhsusatin yang khusus atau yang tertentu. Wallazi adapun hal-hal yujibu yang mewajibkan al-ghusla mandi sittatu asya ada 6 hal yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Salah satu yang 3 hal minha dari 6 itu tashtariku fiha. Tashtariku sama-sama terjadi fiha pada 3 hal tadi, baik pada ar-rijalu pada laki-laki, wan nisa'u maupun perempuan. Ada 6 hal yang mewajibkan mandi, yang 3 berlaku pada laki-laki dan perempuan. Yang 3-nya hanya untuk perempuan baik. Wahia yang pertama yaitu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 kemaluan yang dikhitan. Berarti apa? Bahasanya apa dia? Lemaknya benar. Bertemunya 2 kemaluan, sekakas dengan yaitulah wa yu'abbaru dan diungkapkan an hazal iltiqa daripada pertemuan tadi bi ilaji hayyin. Ungkapannya apa? Bi ilaji hayyin, yaitu dengan sebab memasukkannya orang yang hidup, wadihin yang jelas jenis kelaminnya, karena ada yang tidak jelas. Ghoyabah syafatin. Ghoyab ini artinya menghilangkan, ndelesep. Bahasanya Indonesianya apa? Ghoyabah. Ghoyabah syafatin, yang memasukkan asyafahnya, kepala zakarnya itu dimasukkan. Ghoyabah syafati zakari. Ghoyabah yang membelesep, memasukkan, menyelamkan, apa bahasa? Hasyafata zakarin, hasapah kepala zakarnya, minhu dari siapa? Ihayin tadi, orang yang hidup yang jelas kelaminnya, yang memasukkan kepala zakarnya, al-qatroha atau kira-kira daripada kepala zakar, ukuran perkiraan daripada kepala zakar, min maqtu'iha dari orang yang terpotong kepala zakarnya. Misal ada orang yang kebetulan lahir dalam keadaan penisnya tidak ada kepalanya, atau semisal dia sunat, tahu-tahu medis motong kulit plus kepalanya terpotong, akan tetapi batang zakarnya tetap berfungsi, tetap berfungsi dan masuk fil farji, ke dalam farji. Itu ukuran kepala zakar, walaupun tidak kata kepalanya tapi masuk ke ukuran kepala zakar, masuk ke dalam farji. Farji ini bukan berarti lubangnya perempuan baik. Andaikan dia masuk ke lubang belakang, itu juga junub. Atau dia masukkan ke lubangnya hewan, meskipun hewan itu ikan, katakanlah ikan besar.
Mungkin uang ini abnormal, tidak tahan lagi, boleh mancing, masuk ke nyala di bekakasnya kan, misal ini contoh. Atau semisal batang zakarnya ini abnormal juga, misalkan sampai 30 cm. Tidak katik lubang lain dimasuknya lubang duburnya, dipengotnya. Nah, lingkar. Itu juga mewajibkan mandi. Jadi di sini diisyaratnya fi farjin kukulin au tuburin, baik lubang belakang maupun lubang depan. Min nafsihi, baik dari meskipun lubang dirinya dewek. Kaan adkhala zakarahu fi duburihi. Nah, ini contoh misal orang memasukkan zakarnya ke dalam duburnya dewek. Wa yajibu alaihi ghusl, maka tetap wajibnya mandi. Atau dia masukkan ke dubur orang lain, misalkan dia kaum sodom, gay, maka sama-sama yang dimasuki ya wajib mandi, yang memasuki barangnya juga wajib mandi. Paham ya? Wa yasiru, maka jadilah al-adami, manusia yang al-muladu, yang dimasuki fihi padanya itu junuban, yang memasuki dan yang dimasuki jadi junub bi ilaji mazukira, dengan sebab masuknya sesuatu yang telah disebutkan gentalunya ini tadi masuk di lubang depan, lubang belakang punya dia dewe atau punya orang lain, nak di manusia ataupun dengan hewan, tetap menjadikan dia junub. Yang dimasuki dan yang memasuki itu sama-sama junub. Wa amal mayitu, adapun mayit, wala yu'adu, maka tidaklah diulangi ghuslu, memandikan si mayit bi ilajin fihi, dengan memasukkan zakar, memasukkan hasyafah fihi pada si mayit. Misal ada wong yang abnormal punya ini tadi, kebetulan ceweknya meninggal. Dilalah di rumah itu pas malam, tak kata siapa-siapa lagi, tak kata yang nunggunya ada dia, terus dimasuk. Atau misalkan satu kelas sudah dikubur lah, terus digalinya, terus disetubuhinya si mayit ini tadi, maka si mayit tidak harus diulangi mandinya. Yang tetap wajib mandi cuman yang memasukkan. Teskan lagi. Itu masih dicabut. Ya. Ya. Samping itu. Pelan. Samping inilah ada tulisan charging. Mati itu lagi. Ada masukkan. HP-nya masih. HP-nya yang mati kayak gitu. Yang ngedrop. Wa amal mayitu fala yu'adu ghusluhu, maka tidak wajib mengulangi mandinya diilajin fi, dengan sebab memasukkannya. Wa amal khunsa, adapun khunsa al muskilu, yang muskil, maksudnya orang yang mempunyai kelamin ganda, dia punya kemaluan betina juga punya kemaluan lanang. Fala ghusala, maka si khunsa ini tadi tidak wajib mandi.
Fala gusala alaihi bi ilajin, dengan sebab memasukkan hasyafatahu, kepala zakarnya, wala bi ilaji fi kubulhi, dan tidaklah dia juga wajib mandi bila mana dia dimasuki apa kemaluan depannya dimasuki zakar. Dia wajib mandi dari mana? Andai wong ini punya dua kelamin, sikok kelamin perempuan, sikok kelamin laki-laki, dia tidak mandi kalau seandainya zakarnya masuk ke kemaluan perempuan, atau seandainya kemaluan yang perempuan tadi dimasuki oleh zakar. Tak wajib. Wajib mandi jika memasuki dan dimasuki. Paham tak? Kalau salah satu baik, itu tidak wajib. Tapi kalau dua-duanya, dia punya dua barang, ya kan? Barang betino dengan barang lanang. Barang lanangnya masuki, barang betinonya dimasuki, baru wajib mandi. Tapi kalau cuma salah satu saja, tidak wajib. Paham ya? Atau semisal yang tidak wajib mandi, contohnya, andai dua laki bini lagi nak bersetubuh, hilal, baru benempel, udah nangis, urung gawe, tapi barang nempel, belum wajib mandi. Tapi kalau sudah masuk, meskipun baru kepala kok sudah masuk, tahu-tahu budak bangun, urung gawe ini tadi kan, lepas. Jadi ukurnya sudah kepala zakar. Kalau baru nempel belum. Atau semisal yang zakarnya ini tadi tak katik kepala, cuman batangnya tapi kemasuk seukuran kepala, tidak harus mengeluarkan mani. Baru masuk sudah wajib, sudah junub ya. Lalu yang kedua, wa minal mustaraki, dan di antara hal yang sama terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah inzalul mani, keluarnya air mani, keluarnya sperma, baik laki-laki maupun perempuan, min syaksin, dari seseorang, bighairi ilajin, dengan tanpa memasukkan. Keluarnya mani kan tidak harus bersetubuh. Wa in qalla, meskipun yang keluar itu sedikit. Wa in qalla al-mani, meskipun yang mani yang keluar itu sedikit. Aqatratin, seperti halnya satu tetes saja. Walau kanan ala launid dam, meskipun adanya air mani itu keluar seperti warna darah. Itu mungkin wong yang sudah kena penyakit apa itu? Silis. Sampai maninya berubah darah. Tanda-tanda keluarnya mani itu jak mana? Satu muncrat, tidak. Yang kedua, apa? Barang itu ngendur, gak pernah keluar. Terus yang ketiga, warnanya itu atau aromanya itu seperti adonan roti kalau dalam kitab. Karena ada perbedaan antara mani, wadi, mazi. Harus disembedakan. Walau kana al-khariju, meskipun adanya yang keluar tadi, mani yang keluar tadi, bijimain, baik dengan sebab jima, au ghairihi, atau selain dari jima, biyaqzatin, baik dalam keadaan terbangun, au naumin, atau dalam keadaan tidur, bisyahwatin, baik dengan syahwat, au ghairiha, atau dengan selainnya, min tariqihi, daripada jalannya mani, al-mu'tadi, yang wajar, maksudnya jalan keluarnya yang wajar, au ghairihi, atau keluar dari jalan lainnya.
Seperti apa? Ka'annin kasaro, seperti yang telah pecah sulbuhu, tulang sulbinya, tulang rusuknya pecah, akhirnya fakro jamaniyuhu, akhirnya keluar dari tempat selain daripada kemaluan. Baik dengan syahwat ataupun dengan bukan syahwat. Nah, dia dengan jima atau dengan cara apa bahasanya? Mokel, ya. Mokol, kok dia keluar, mewajibkan mandi. Wa minal mustaraki, dan diantaranya lagi hal yang sama terjadi antara laki-laki dan perempuan adalah al-mautu, mati. Kalau mati, ya wajib dimandikan baik laki-laki maupun perempuan. Illa fi syahidi, kecuali kalau orangnya yang mati dalam keadaan syahid dunia akhirat, tapi orang yang berjuang di jalan Allah melawan orang kafir harbi, kafir yang memerangi, terus kemudian dia mati di medan perang. Dia melawan orang kafir itu betul-betul mengharap ridho Allah, bukan gaji. Kalau tentara lain, tentara bukan syahid karena dia dapat gaji dari negara. Tapi kalau memang uang muslim yang betul-betul berjuang membela agama Islam terus diperangi oleh orang kafir harbi dan niatnya lillahi ta'ala, kok dia mati di medan perang, maka dihukumi mati syahid, tidak boleh dimandikan. Siapa lagi yang tidak boleh dimandikan? Tidak wajib dimandikan? Tidak wajib dimandikan. Justru kalau dimandikan haram ini kalau orang mati syahid. Apa lagi? Bayi yang lahir dalam keadaan belum berbentuk, tidak wajib dimandikan, mesti segumpal daging misalnya. Lalu kemudian wasalah satun, lalu kemudian yang 3 hal tasu yang khusus biha, dengan 3 hal ini tadi khusus anisaa bagi perempuan. Kalau tadi kan untuk laki-laki dan perempuan. Nah, 3 hal yang sekarang ini khusus bagi perempuan saja. Wahya al-haidu, haid damu, yaitu darah, al-khariju yang keluar, minimro'atin, dari rahimnya perempuan, balagot yang telah sampai usianya tis'asinina 9 tahun. 9 tahun hijriah, tapi bukan masehi. Kalau usia si perempuan, anak kita perempuan kok usianya sudah 9 tahun, itu minimal. Atas minimal wanita mengalami haid. Umumnya mayoritas 9 tahun hijriah. Wan nifasi, dan nifas itu apa? Wa huwa damu al-khariju aqibal wiladah, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Fa innahu, maka sesungguhnya nifas itu mujibun, mewajibkan bil ghusli, untuk mandi qat'an secara pasti. Dalam arti tidak ada perbedaan di antara ulama. Intinya kalau orang habis nifas itu wajib mandi. Nah, itu juga kalau wanita yang habis haid itu juga wajib mandi. Jadi kalau seandainya darahnya sudah berhenti tapi kok belum mandi, jangan dibetet, haram, harus mandi dulu. Wal wiladah, lalu kemudian wiladah itu adalah setelah melahirkan. Wanita yang setelah melahirkan maka wajib mandi, entah yang dilahirkannya itu bayi, entah yang dilahirkannya itu baru berupa daging, entah yang dilahirkan itu baru berupa segumpal darah. Al-masqubatu, akan tetapi yang dibarengi bil balali, dengan basah-basah. Mujibatun lil ghusli qat'an, ini juga mewajibkan mandi secara pasti. Dalam arti tidak kacik perselisihan di antara ulama. Kalau seandainya ada yang lahir dari rahimnya, baik itu berupa bayi, segumpal darah maupun daging, tapi disertai dengan basah-basah, maka wajib mandi. Wal mujarrodatu, adapun wanita yang melahirkan yang
sepi atau yang tidak ada anil balali dari basah-basah. Mujibatun itu juga wajib mandi lil ghusli bil afshahi menurut kaul afshah, kaul yang diunggulkan. Tapi ada kaul yang muqabilul afshah tidak wajib mandi. Kalau seandainya lahir tapi tanpa adanya basah-basah di rahimnya. Itu biasanya terjadi di wanita yang berkebangsaan Kurdi. Kalau dalam kitab Qasim, wanita yang berkebangsaan Kurdi itu melahirkan janin dalam keadaan kering tanpa adanya basah-basah. Ini kalau menurut kaum muqabilul afshah itu tidak wajib mandi. Tapi kalau menurut kaul afshah wajib mandi. Paham ya? Allah ya. Faslun pasal faraidul ghusli salah satu asyah. Partu-partunya mandi ada 3. Ahaduha yang pertama aniyatun niat. Jadi kalau kita mandi wajib harus punya niat. Kenapa? Dalam hadis innamal a'malu bin niat. Ai innamas sihhatuha. Sahnya ibadah itu dengan niat. Supaya apa? Untuk membedakan antara mandi biasa dengan mandi wajib. Fayanwi maka berniat al-junub orang yang junub rob al-janabah, niatnya menghilangkan jinabat. Awil hadasil akbar atau niatnya menghilangkan hadas besar. Wa nahwi zalika atau niat yang semisalnya. Seperti halnya apa? Niat agar diperbolehkan sholat. Atau niat fardul ghusli, niat fardunya mandi. Intinya melakukan niat yang mewajibkan dia mandi. Halnya apa? Kalau seandainya dia maca Quran itu boleh tak bagi orang jodoh? Tidak boleh. Maka misalkan nawaitul ghusla li istibahati qiraatil Quran akan diperbolehkan membaca Al-Quran. Apa? Ini niat yang paling afdal itu niat menghilangkan hadas besar atau niat menghilangkan junub. Watanwi dan berniat al-haidu wanita yang haid awin nufasa'u atau wanita yang nifas roba hadasil haid niat menghilangkan hadas haid awin nifasi atau niat menghilangkan hadas nifas. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari minan nifasi wa minal haidi min jami'il badani dari seluruh tubuh fardhillah ta'ala. Wa takunu dan adanya aniyatun niat itu makrunatun berbarengan bi awalil fardi dengan awalnya fardu. Awalnya fardu itu apa? Wahwa awalu mayusal. Awalnya bagian pertama yang dibasuh daripada tubuh min alal badani, baik itu dari atas badan atau asfalihi atau bagian bawah badan. Terserah, intinya awal kali membasuh. Misalkan kita nak mandi itu mulai dari pucuk. Nah berarti pas mulai dari pucuk begitu baju nyampak ke badan niat mandi untuk menghilangkan hadas besar yaitu junub waktu karena Allah. Atau misalkan niat pertamanya pas dia basuh kaki, karena kaki duluan dia basuh, tak apa. Tapi yang sunnah itu kan dari atas. Jadi terserah dari pucuk, dari tengah, dari bawah. Terus yang sunnah itu dari bagian kanan dulu baru kiri, bagian depan dulu baru belakang. Intinya awal niat itu ketika awal membasuh bagian tubuh. Walau nawa kalau seandainya seorang yang mandi itu berniat ba'da ghusli juz'in setelah membasuh bagian tubuh wajaba maka wajib i'adatuhu mengulangi niatnya. Mengulangi bagian tubuh yang sudah dibasuh tadi. Misalkan dia mandi nih tapi belum niat basuh hukum tapi belum ada niatnya, maka dia harus mengulangi basuhan tubuh yang sudah dibasuh sebelum adanya niat.
Dan juga ketika niat mandi wajib itu harus diperhatikan banyunya itu bajunya itu jangan bercampur dengan sabun. Contoh, misalkan uang ini mandi wajib tapi belum niat, mandi dulu, setelah itu tamas, setelah itu bersabun, baru dia nyedok banyu lagi, dituangkannya lah banyu ini tadi sembari dia niat mandi wajib untuk menghilangkan dosa cukup baru karena Allah otomatis banyu yang nyampak itu kan bercampur dengan sabun, berarti bajunya mutagoyir, baju yang mengalami perubahan tidak sah. Jadi harus banyu yang benar-benar murni. Setelah itu baru bersabun kan. Wa izalatun najasati, lalu yang kedua menghilangkan najis in kanan ala badanihi, jika najisnya ada pada tubuhnya. Ail mu'tasili, pada tubuh orang yang mandi. Wahaza, menghilangkan najis pada badan ini adalah pendapat rojahahu yang diunggulkan oleh Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i. Wa alaihi, dan pada pendapat ini fala yakfi, tidaklah cukup ghuslatun wahidah, hanya dengan satu basuhan saja dari menghilangkan anil hadasi wan najasati, dari menghilangkan hadas dan najis. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau kita Palembang atau banyak tidak sekali basuhan, kadang sampai ragu-ragunya kederum itu habis putus, padahal yang sunnah itu 3 kali, basuhnya sampai 3 kali baik. Kalau memang tak katik banyu ya cukup sekali. Nah kalau menurut Imam Rafi'i tak cukup hanya dengan satu basuhan bisa menghilangkan hadas dan najis. Jadi menghilangkan hadas dan najis menurut Imam Rafi'i ketika mandi wajib itu termasuk bagian dari fardunya mandi. Tapi kalau dalam kitab-kitab lain cukup 2, niat terus meratakan air ke seluruh tubuh. Warojah, dan juga mengumpulkan An-Nawawi, Imam Nawawi al-iktifaa. Kalau menurut Imam Nawawi cukup bighoslatin wahidin, dengan satu kali basuhan saja, anhuma, dari menghilangkan hadas dan najis. Wa malahu, dan berlakunya, tempat berlakunya satu kali basuhan idza kana an-najis hukmiyah, bila mana najis yang ada pada tubuh itu najisnya najis hukmiyah. Najis kan ada berapa? Ada 2, ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Kalau hukmiyah itu berarti najisnya tidak tampak. Kalau ainiyah berarti tampak, ada bentuknya, ada rupanya. Misal habis mengeluarkan mani, tapi setelah mani itu dilala ada cairan mazi, belum sempat cepok misalnya. Nah, itu kan hukmiyah itu namanya. Nah, ketika dibasuh air dia cukup sekali sudah hilang. Kalau hukmiyah. Tapi kalau seandainya ainiyah, tampak, baik itu tampak aroma, tampak bentuk ataupun warna, maka kata Imam Nawawi amma idza kana najasatu ainiyah wajib ghuslatani, 2 kali basuhan wajib. Tidak cukup cuma sekali anhuma, dari menghilangkan najis dan hadas. Kalau di dalam kitab Fathul Qarib apa anhuma apa indahuma? Indahuma berarti menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi kalau anhuma berarti dari hadas dan najis. Lalu yang ketiga wa isalul ma, menyampaikan air. Air itu harus sampai ila jami'i syari, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Wa fi ba'din mustahid, dan dalam sebagian naskah kitab badala jami, sebagai ganti kalimat jami, usulun, kalimat usul. Jadi ila usulis syari, bagian redaksi kitab dengan kalimat usul, bukan jami. Menyamparkan air ke seluruh rambut dan kulit.
Wala farqa dan tidak ada perbedaan sama sekali baina sya'ri rasi antara rambut kepala wa ghairihi maupun rambut yang lainnya. Maksudnya apa? Berarti rambut yang ada di wajah, rambut yang ada di kelek, rambut yang ada di pakakas, namanya bulu jem. Nah, rambut yang pokok yang ada di seluruh tubuh itu sama seperti rambut yang ada di wala bainal khafifi minhu wal kasib, dan tidak ada beda antara rambut yang jarang-jarang atau rambut yang lebat. Wa sya'rul mat'ur, adapun rambut yang apa bahasa Indonesia di kelapang, cetit, epang. Nah, ada pun rambut yang dikepang. Bahasa Indonesia apa? Di kelapang, kepang, namanya itulah. Ilam yasil, bila mana tidak sampai alma'u air ila batini bagian dalamnya, bagian dalam rambut yang dikepang tadi, kalau tidak sampai banyu, illa binakli, kecuali dengan cara diurai, bisa nyampe banyu, tapi rambut harus dilepas katanya. Maka wajib nakduhu menguraikannya. Tapi kalau seandainya yakin banyu tetap sampai meskipun rambut dalam keadaan dekat, itu masalah. Tapi kalau tidak yakin, maksudnya rambut tidak bakal sampai, maka wajib menguraikan. Wal muradu, adapun yang dimaksud bil basyarati dengan kulit, yang dimaksud dengan kulit adalah zahirul jildi, kulit bagian luar, bukan kulit bagian dalam. Contohnya apa kulit bagian dalam? Nah, lubang hidung ini kan ada kulitnya dalamnya ini kan, tidak wajib banyu bagian dalam. Lubang mulut, nah ini kan kulitnya, itu tidak wajib. Makanya kalau di dalam wudu berkumur-kumur hukumnya sunnah, tidak wajib. Terus apa? Menghirup air di hidung hukumnya sunnah. Idkhalul ma' fil fam, itu sunnah, masukkan air ke dalam mulut. Idaratul ma' fil fam, memutar air ketika kumur-kumur itu sunnah. Wa madjuhu, dan ngelepeh ke banyu dari mulut keluar, itu juga sunnah. Jadi kumur-kumur dapat kesunahan berapa? 3 kali. Mulai dari masuk ke banyu, mulai dari muter-muter ke banyu di mulut, terus yang ketiga gue ngelepas ke pula. Yang keempatnya apa? Ke arah 4 sunnah. Ya jangan disepilih ke masalah sunnah. Wajibu dan wajib ghusluma, membasuh bagian zoharo yang tampak min simahai uzunaihi, dari lepitan-lepitan 2 telinga. Ya, kan? Nah, yang ini. Lepitan ini wajib ngebani. Tidak harus dalam lubang tidak, tapi bagian daunnya ini. Wa min anfi majdu'in, dan sampai dari hidungnya orang yang terpotong, batang hidungnya kecil lagi, kena tempas. Maka andai batu mati terbuka itu, lubang hidungnya terbuka, maka harus air. Itu kalau hidungnya terpotong. Wa min syukuki badanin, dan dari lipatan-lipatan badan. Elek ini kulit-kulit yang ini harus nobani. Wajibu dan wajib isolul ma, menyampaikan air ila matahta kulpatin, sampai pada bagian bawah kuluk. Maksudnya sangat kuluk. Wong belum sunat, masih ada kuluknya. Kuluk itu katanya. Kulpah. Kalau bahasa Arabnya kulpah. Minal aklabi, dari orang yang belum sunat. Wajib dibasuh. Berarti dia nak dibelekekkan. Wa ila ma yaba. Jadi kalau seandainya ada orang mati muslim nih, tapi dia belum sunat, nak mana supaya sah mandi wajib? Sementara dia masih ada kuluk. Kalau dibelekekkan berarti itu izzaul mayit, menyakiti mayit, itu haram hukumnya. Yang mana itu?
Mayit kan tetap anti wajib, tapi seandainya si mayit tadi belum sunat, andaikan dibelekeken itu izaul mayit, menyakiti mayit haram. Sebagai gantinya cukup dengan ditayamu, diwudukkan dengan sempurna, dimandikan dengan sempurna, setelah itu ditayamumi sebagai ganti kulupnya tadi yang tidak nobah. Itu menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya kalau pendapatan mayit belum bersunat. Wa ilama, dan membasuh bagian yang tampak min farjil mar'ati dari lubang kemaluannya perempuan inda qu'udiha ketika dia jongkok. Betino itu kapan tegak barang tutup, ya kan? Tapi di saat dia jongkok maka terbuka. Nah bagian yang terbuka di saat dia jongkok itu harus penuh banyu, harus penuh banyu. Maka kalau kita ada adik perempuan atau bini, kalau dia wajib ngomong gue pesankan ketika kau jongkok kok terlihat bagian itu, maka wajib kita. Yang tampak baik, tidak tampak. Tapi kalau dia tegak, dia tutup. Jadi jika mandi wajib, dia wajib dong. Indah qudiha li qada'i hajatiha, semisal hendak qada'il hajat. Wa mimma, dan diantara yajibu yang wajib ghusluhu, membasuhnya adalah al-masrubah. Masrubah bol. Wong yang ambeien saat dia jongkok kan metu tuh. Apa namanya? Kalau Jawa bol. Bahasa Arabnya masrubah. Li'annaha, karena sesungguhnya masrubah itu tazharu, akan tampak fi waqtin qada'il hajat, di saat buang hajat itu metu dia. Nah itu wajib dibasuh. Fatasiru, maka masrubah tadi menjadi min dhahir badani, termasuk bagian luar. Tetap harus dibasuh. Di saat dia tegak, dia masuk lagi barang. Kalau kena penyakit, amin. Kalau kita ya yang normal ini cukup membasuh bagian lubang anus tadi. Sunan Allah.